Subhanahu wa taala, dan kepada teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa ya, baik yang ada di sini ya di lingkungan STIS yang hadir maupun dari teman-teman yang ada di rumah. Semoga antum semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di sini kita ya sesi di sini kita akan menjelaskan tentang struktur kurikulum ya, tentang deskripsi umum tentang kampus kita ya. Terus sebaran mata kuliah kita ke depan kayak gimana ya. Terus ada namanya buku panduan ya, atau buku perkuliahan, dan juga jadwal perkuliahan dan tata tertib asrama. Kalau seandainya kita nanti ya besok-besok, pekan depan atau bulan depan atau tahun depan kita tinggal di asrama. Amin ya. Nah, langsung saja ya kita serahkan ke sesi pertama ini penjelasan tentang kampus. Kita serahkan ke Ketua STIS Al-Ustadz Muhammad Misbahul Munir MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sautu wadih, jelas suara saya? Jelas. Yang keluar via Google Meet-nya jelas? Oke, mantap ya. Bismillah. Bahwasanya sekali lagi saya sambungkan dengan cerita Al-Fatih tadi. Kampus ini adalah tempat kalian di mana kalian memulai GPS kalian. Hidupkan GPS dari sekarang. Ambil titik posisi hari ini ke 4 tahun atau 5 tahun yang akan datang. Jadi GPS-nya dihidupkan sekarang. Ya. Kalau kita mau jalan, biasanya kita hidupin GPS ke lokasi di mana kita tuju. Gitu kan? Maka silakan per hari ini hidupkan GPS masing-masing untuk mencapai titik tujuan yang akan kita selesaikan. Kasih imajinasinya, 4 tahun lagi kalian akan diwisuda. Betul? Jadi 4 tahun lagi akan diwisuda. Toga yang ada di kepala kita setelah diselempangkan begini, ini toga mau diapain? Toga itu kan mahkota kebesaran seorang mahasiswa S1 atau S2 atau S3, semua pakai toga. Masalahnya adalah setelah toga ini diselempangkan oleh rektor atau siapa yang mewakili, kemudian kalian pulang ke rumah, ya, masalahnya muncul di sini. Kenapa banyak pengangguran terdidik? Salah satunya adalah GPS-nya lupa dinyalain dan dinyalakannya di detik-detik terakhir mau lulus. Semester 7, semester 8 baru dia nyalain GPS-nya. Di situ ada rentan waktu yang terlalu pendek. Makanya saya ingetin ke mahasiswa baru, ya, termasuk mahasiswa lama yang mendengarkan. Dari hari ini, detik ini juga hidupkan GPS-nya. Untuk hidup 4 tahun, 5 tahun setelah ini. Nah, makanya kampus sendiri, STIS Al-Wafa, ya, tidak mau menjadi donatur pengangguran untuk negara ini. Saya ulangi lagi. Kampus Al-Wafa hadir tidak mau menambah jumlah pengangguran yang ada di Indonesia ini. Maka kita siap menjadi fasilitator untuk menghidupkan GPS, dan selama perjalanan ini kita akan bantu. Kita akan hadirkan kegiatan-kegiatan atau apa yang bisa kita support supaya GPS-nya tadi terus hidup dan sampai di endingnya yang kita raih. Maka silakan Mas Firman tampilkan. Kita STIS Al-Wafa punya profil lulusan yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Profil lulusannya tampilkan. Oke. Profil lulusan ini yang saya maksud dengan tadi, setelah toga dilempar, ya, ditaruh di kamar atau setelah foto sesi bersama, itu biasanya orang mulai galau tuh, mau ngapain dia? Masa lulus dengan masa kerja itu yang sesuatu yang membuat dramatis kehidupan seseorang. Ya kan, mau pulang kampung malu nggak ada kerjaan, mau hidup di kota biaya mahal, ya kan, mau lamar anaknya orang juga ditanya pekerjaannya apa, gitu kan. Nah, makanya STIS Al-Wafa ini ke yang peserta juga bisa ya. Udah oke semua ya. Ini sebagai gambaran untuk menghidupkan GPS tadi di titik terakhir kita.
di setelah lulus. Setelah lulus. Kita tampilkan ini dari awal supaya kita menyiapkan diri untuk menggapainya. Role-nya jelas. Biar nggak bingung kira-kira begitu. Lulus dari Al-Wafa mau ngapain? Gitu loh. Lulus Al-Wafa mau ngapain? Portofolionya sudah kita tampilkan. Jadi kalau si A besok jadi yang pertama misalkan analisis akuntansi syariah, ya, atau dia mahir di bidang ekonomi syariah untuk yang EI ekonomi syariah, atau dia praktisi ekonomi Islam, kemudian akademisi atau sosiopreneur, ya. Ini 4 portofolio profil yang akan kita hadirkan, kita bantu untuk kalian menjadi 4 ini untuk mahasiswa ekonomi syariah. Analisis akuntansi syariah, maka tadi saya bilang nanti kita lihat di banyaknya mata kuliah tentang akuntansinya, banyak hitungnya. Kenapa? Karena supaya kalian punya skill dan basic yang kuat, ya, untuk main di bidang akuntansi, menjadi akuntan publik dan sebagainya. Ya, yang kedua menjadi praktisi ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Maka juga kita hadirkan materi-materi mata kuliah, kegiatan-kegiatan yang mensuplai kebutuhan kalian untuk menjadi ini. Yang ketiga menjadi akademisi. Ya, kita ini lahir sebagai akademisi, mampu bicara tentang ekonomi Islam, mampu bicara tentang perkembangan perekonomian di Indonesia. Kemudian menjadi sosiopreneur, menjadi entrepreneur. Ini nanti di-share. Nah, untuk yang jurusan hukum ekonomi syariah, Dewan Pengawas Syariah yang ngawasi bank-bank, yang ngawasi Baitul Mal wa Tamwil, yang ngawasi KP, koperasi syariah. Dewan Pengawas Syariah, kiainya bank, kira-kira begitulah, ya. Ustadznya bank. Nah, besok pagi insya Allah kita datangkan, ya, ustadznya Bank Syariah Mandiri, Dewan Pengawas Syariahnya Bank Mandiri, ya. Jadi anak ekonomi, hukum ekonomi Islam, hukum ekonomi syariah, portofolionya ini. Setiap hari kalian baca itu tentang hukum-hukum ekonomi syariah, tentang perbankan, murabahah, mudharabah, syirkah, semuanya dibaca terus supaya ngelotok nanti jadi ustadznya bank. Ustadznya bank, dai-nya bank, kira-kira begitu. Yang berikutnya jadi praktisi hukum. Alhamdulillah salah satu dosen hukum ekonomi syariah itu adalah advokat, lawyer yang sudah setiap hari kerjaannya itu menjadi berpendampingan hukum. Kita juga sudah buat MOU dengannya untuk mendampingi kita menjadi orang yang paham hukum, ya. Kita baca skenarionya supaya kira-kira kalau mau jadi advokat bagaimana ke depan. Insya Allah kita akan bantu ke sana. Advokat ya beginilah, gayanya ganteng-ganteng gitu kan, rambutnya gaya, pakainya jas, pakai dasi begini. Kalau yang depan ini ustadz gayanya itu, ya. Mahasiswa hukum ekonomi syariah, kita akan doktrin kira-kira begitu, ya. Kita kasih banyak-banyak materi-materi tentang hukum supaya tadi ini portofolionya begitu kira-kira. Kemudian menjadi akademisi dan menjadi sosiopreneur. Sosiopreneur ini kenapa disebutkan di atas dan di bawah? Karena sosiopreneur itu harusnya ada dalam setiap komunitas kita. Sosiopreneur itu sederhana, ya. Dia kaya raya, tapi dia nggak pelit. Dia kaya raya, uangnya banyak, tapi juga lancar sedekahnya, infaknya. Dia kaya raya, pintar, tapi ilmunya disebar ke orang. Kalau diundang menjadi trainer tentang entrepreneur, tidak matok harga, karena dia sudah kaya duluan, uangnya banyak. Kalau ada masyarakat miskin yang minta dibimbing dari pengembangan ekonominya, dia hadir bersama masyarakat tanpa melihat profit yang akan dia dapatkan. Jadi ini sengaja kita tampilkan bagi kawan-kawan mahasiswa baru supaya tadi GPS-nya hidupin dan nanti setelah lulus gak kaget mau ngapain. Dan selama 4 tahun ini juga gak kaget mau ngapain nanti saya. Kalau dosennya gak hadir jangan bingung, oh saya sudah punya rel ke sana. Berarti saya harus ke perpus, saya harus ketemu ini untuk memantaskan diri saya. Kalau saya mau fokus jadi dewan syariah, berarti jadi ustadznya bank, berarti saya harus banyak buku-buku ini. Saya harus perbanyak baca buku ini. Kalau saya mau jadi akuntan misalkan, akuntan syariah, berarti saya harus fokus memperbanyak ini. Jadi kalau ada dosen yang nggak hadir, terutama ini masalah pandemi ini, masalah online memang kita tahu ini nggak maksimal, tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Maka tumpuannya ada pada kader kalian sendiri. Perbanyak baca sendiri, perbanyak mengeksplorasi keilmuan itu sendiri. Supaya tadi ini enggak nanti pas lulus bingung mau ngapain. Bahkan kalau bisa, ya sebelum lulus kalian sudah punya posisi ini semuanya masing-masing. Jadi kita punya 6 cabang itu jadi labnya. Yang akuntan kita turunkan di keuangan-keuangan cabang. Kira-kira gimana kualitasnya? Yang hukum kita dampingi misalkan dengan besok ada dosen kita namanya Bu Nur Amalia. Coba ikut sidang, misalkan begitu kan, ikut di persidangan, hadir mendampingi kaum miskin untuk yang ada kasus-kasus entah pencurian atau apa, hadir begitu, ya. Itu lab kehidupan itu. Jadi kalau ada dosen nggak hadir misalkan,
ya, atau hari Sabtu Minggu mau ngapain di asrama atau di rumah, nah kalian fokus ini lagi. Ini cetak gede-gede taruh di depan kamar, ya kan? Supaya terus semangatnya begitu. Nah, ini sambutan sederhana dari saya menggambarkan tentang ini akan kita ulas terus nanti ya supaya kita nggak lupa dari perjalanan kita. Yang berikutnya nanti akan diperjelas detail secara kepada Ustaz Aang dan Ustaz Muhibban untuk masalah teknis di perkuliahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali kepada yang terhormat Bapak Ketua STIS Al-Wafaq atas sambutan yang disampaikan. Bukan sambutan sebenarnya, atas mukadimah, prolog tentang kurikulum yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Coba Mas dibuka slide-nya supaya bisa dilihat. Itu tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan. Ekonomi syariah ke depannya akan menjadi apa dan hukum ekonomi syariah ke depannya akan menjadi apa sudah jelas. Jadi setelah memasang GPS seperti instruksi ketua tadi, silakan dipilih arahnya mau kemana, mau mana yang dipilih. Kalau mau jadi analis, apa caranya? Praktisi ekonomi Islam, bagaimana caranya? Akademisi, apa yang harus dilakukan? Sosiopreneur harus melakukan apa? Supaya ada keinginan, ada jalan untuk itu. Sebagaimana kata Al-Fatih tadi, saya ingin menjadi hal ini dan saya akan memantaskan diri untuk hal tersebut. Selanjutnya detail kurikulum STIS Al-Wafaq dengan 2 program studi ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah. Ekonomi syariah berada di bawah tanggung jawab saya, Aang Gunaibi sebagai ketua prodinya. Kemudian hukum ekonomi syariah bersama Ustaz Muhibban. Hanya 2 prodi. Untuk itu pada hari ini yang pakai batiknya sama hanya kami berdua. Ini menandakan bahwa saya Egi dan ini adalah HES. Untuk memperjelas. Jadi kalau batiknya Pak Ketua khas sekali. Kalau dibuka belakangnya ada kata kerisnya di situ, itu batiknya Pak Ketua STIS. Kalau Kak Prodi biasanya kita samaan ya Pak Haji. Kalau tidak beda sama. Slide-nya sudah diterima mungkin ya? Sudah dikirim di grup? Ya silakan. Sambil dibuka. Judulnya kurikulum. Itu tadi lulusannya akan menjadi apa sudah dijelaskan singkat. Berangkat dari visi misi sesuai program studi masing-masing. Singkat saja, tidak terlalu detail. Visinya tentu saja sesuai dengan program studi ekonomi syariah. Visinya menjadi program studi yang unggul di bidang ekonomi syariah dengan memadukan kompetensi bahasa Arab dan ilmu pengetahuan dan seni. Di depan juga ada. Kalau di sini, nah, jika tidak terlalu jelas, sudah di-share di grup, dan jika cukup di depan juga sudah ada. Salah satu ciri khas kita adalah memadukan kompetensi bahasa Arab. Untuk itu, di setiap semester ada pengayaan materi bahasa Arab. Nanti kita lihat detailnya seperti apa, pengayaan materi bahasa Arabnya seperti apa. Dilanjut ke slide selanjutnya saja Mas, ke halaman 4. Kompetensi lulusan sudah disampaikan juga oleh Pak Ketua dalam prolog tadi. Selanjutnya adalah kurikulum ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah. Di dalamnya terdapat beberapa muatan yang terdiri dari beberapa rumpun ilmu. Satu, yang pertama adalah ekonomi syariah. Yang pertama ada rumpun keislaman. Rumpun itu kesatuan ya, kumpulan kalau bisa disebut keluarga. Yang pertama terdiri dari mata kuliah yang berasal dari rumpun keislaman. Yang kedua tentu saja akuntansi secara umum dan akuntansi syariah. Selanjutnya adalah manajemen syariah, dan selanjutnya yang terakhir adalah umum dan ekonomi. Nanti detailnya kita lihat sama-sama. Kemudian untuk hukum ekonomi syariah ada 3 muatan di dalamnya. Tentu saja muatan hukum, muatan ekonomi, dan muatan syariah. Yang pertama kita lihat dulu ekonomi syariah. Sebaran mata kuliahnya ada di slide 5. Nah. Sekali lagi. Nah. Sudah disampaikan barusan, rumpun mata kuliah ekonomi syariah, program studi ekonomi syariah terdiri dari beberapa rumpun keilmuan. Yang pertama adalah rumpun keislaman, ada 7 mata kuliah di situ dengan jumlah SKS beragam. Ada 7 mata kuliah dimulai dengan bahasa Arab, tahfidz Al-Quran, kaidah fikih, dan fikih muamalah. Ini jelas ya, ada 7. Jika kurang jelas bisa dibuka grupnya, ada di situ. Ada bahasa Arab sebagai salah satu karakteristik ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah Al-Wafaq.
kemudian dan Al-Quran. Lulusan STIS Al-Wafa, insya Allah begitu lulus dari STIS Al-Wafa memiliki hafalan minimal berapa juz? Minimal 5 juz. 2 di depan, 3 di belakang. Nah, itu teknisnya nanti dengan dosen pembimbingnya masing-masing untuk mata kuliah Al-Quran. Ada kaidah fikih yang berhubungan dengan aktivitas perbankan, nanti detailnya akan dipelajari. Kemudian fikih muamalah yang mempelajari tentang akad perbankan. Yang kedua, rumpun manajemen. Di situ ada 4 mata kuliah sebagai pengayaan. Diawali dengan pengantar bisnis dan manajemen, kemudian bank dan lembaga keuangan syariah. Yang akan kita pelajari lembaga keuangan apa saja selain perbankan. Karena yang familiar di tengah kita adalah perbankan. Padahal lembaga keuangan tidak hanya itu, banyak sekali, baik yang konvensional atau yang syariah. Yang ketiga adalah manajemen resiko. Manajemen resiko adalah ilmu manajemen yang berkaitan dengan lembaga keuangan. Biasanya perbankan yang mengambil mata kuliah ini. Jika nanti pada spesialisasi S2 nanti mengambil perbankan, akan belajar ini, manajemen resiko. Yang keempat adalah manajemen ziswab, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ada 4 mata kuliah saja untuk rumpun manajemen. Selanjutnya, Mas. Rumpun selanjutnya pada program studi ekonomi syariah adalah rumpun akuntansi dan akuntansi syariah. Ada sekitar 13 mata kuliah dengan bobot SKS yang lumayan mendominasi daripada yang lain. Karena fikih muamalah, kaidah fikih dan usul fikih itu sifatnya teori. Tetapi akuntansi adalah mata kuliah yang banyak berhubungan dengan angka, berhubungan dengan nominal uang, tetapi uangnya tidak ada, bahkan bisa memprediksi. Dari sini ada 13 mata kuliah dan bobot SKS-nya lumayan banyak. Mayoritas dari bobot SKS mata kuliah akuntansi adalah 4 SKS, hanya 1 yang 3 SKS dan beberapa 2 SKS saja. Dari akuntansi perbankan, pengantar akuntansi, akuntansi biaya dan lab, manajemen, keuangan menengah, keuangan lanjutan, dan ini saling berkaitan satu sama lain. Jika satu mata kuliah belum bisa diambil, belum bisa melanjutkan ke mata kuliah selanjutnya. Sebagai prasyarat. Jadi diawali dengan pengantar akuntansi, baru bisa mengambil mata kuliah selanjutnya. Jika pengantar akuntansi belum diambil atau belum lulus, maka belum bisa mengambil mata kuliah selanjutnya. Detailnya ada di depan kita semua, ada juga di grup masing-masing tentang detail mata kuliahnya. Dan terakhir adalah rumpun umum dan ekonomi. Umum ini dimaksudkan adalah beberapa mata kuliah MKD, mata kuliah dasar keilmuan seperti bahasa Indonesia, kewarganegaraan, Pancasila. Kemudian kalau tidak salah ada mata kuliah baru, anti korupsi, dan itu adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh semua program studi apapun itu. Jadi ngambil ekonomi, ngambil hukum, ngambil pendidikan, ngambil manajemen, pasti mendapati mata kuliah itu wajib. Dan beberapa mata kuliah yang sifatnya ekonomi, seperti pengantar ekonomi, ekonomi makro, mikro Islam, kemudian matematika, ekonometrika, statistika, dan lain sebagainya. Di sini juga ada PKL, skripsi termasuk di dalamnya, dengan bobot SKS yang beragam. Untuk mata kuliah yang sifatnya keahlian khusus, kita memberikan bobot 3-4 SKS. Dan jika terdapat 2 SKS, itu biasanya diambil 2 kali. Seperti kewirausahaan adalah salah satu mata kuliah yang diambil oleh ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah dengan bobot SKS 4. Bahasa Indonesia hanya 2 saja karena itu sebagai pelengkap. Tetapi mata kuliah yang sifatnya keahlian khusus, rentang SKS-nya 3-4 SKS. Tidak diambil 2. Karena di situ jika memang materinya sudah selesai akan diulang lagi supaya banyak latihan. Banyak dilakukan diskusi di dalam mata kuliah tersebut. Itu ada 4 rumpun keilmuan dari program ekonomi syariah. Dari keempat rumpun itu sudah dibagikan ke dalam setiap semester. Pada slide selanjutnya, ini halaman 8, sudah ada sebaran mata kuliah untuk semester 1 dan 2. Untuk semester 1 jumlah SKS-nya adalah 19 SKS yang terdiri dari mata kuliah pengenalan semuanya. Warming up, pemanasan, pengenalan, diawali dengan pengantar bisnis dan manajemen, pengantar akuntansi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, tahfidz Al-Quran. Idealnya pada semester pertama kita mengambil 19 SKS, tetapi untuk saat ini
dengan sistem kuliah yang seperti ini nanti akan dijelaskan kemudian berapa SKS yang akan diambil. Untuk semester 2 ada 19 SKS juga. Pada slide 9, semester 3 dan 4 setelah pemanasan, ini adalah tahun inti. Tahun kedua dan ketiga adalah tahun inti. Diawali dengan semester 3 dan 4. Untuk itu jumlah SKS yang didapat juga akan meningkat. Diawali dengan kewirausahaan pada semester 3 sampai pada teori ekonomi mikro. Ada 20 SKS untuk semester 3 dan untuk semester 4 ada 25 SKS. Sedikit ya. Kita lanjut. Ini sedikit ya insya Allah. Untuk semester 5 tahun-tahun inti ini, Ya, jangan lihat SKS-nya ya. berarti tidak kita sebutkan ya, kita sebutkan mata kuliahnya saja biar sedikit. Pada semester 5 mata kuliah yang diambil hanya 8 saja. Jadi sedikit ya. 8 kali 4 bulan dikit banget. Jadi 8 kalau dibagi 5 hari, 1 atau 2. Hari ini 1 mata kuliah, besok 2 mata kuliah yang sedikit. Jadi ada 8 mata kuliah pada semester 5. Dan distribusinya tidak selalu dengan bobot yang berat ya. Seperti pada semester 5 ini, yang pertama adalah Pancasila dan Kewarganegaraan ini sebagai cooling down dari sekian mata kuliah yang agak sedikit tidak berat. Jadi ada ekonomi makro Islam, kemudian BLKS, ada akuntansi perbankan. Nah, dilakukan proses pendinginan dengan Pancasila dan Kewarganegaraan yang hanya mungkin mendengar ceramah saja. Semester 6 selanjutnya adalah ada 6 mata kuliah sedikit di sini. Ada 6 mata kuliah saja, ada ekonometrika. Nah, ekonometrika ini sebagai kelanjutan dari matematika dan ekonomi. Ekonometrika, ekonomi, matematika, dan statistika. Jadi 3 mata kuliah itu digabung menjadi 1 mata kuliah kelanjutannya. Ada akuntansi syariah, kemudian ada audit. Audit ini adalah sebagai tindak lanjut dari akuntansi yang antum ambil di semester 2, 3, dan 4. Jadi ada akuntansi biaya, kemudian ada akuntansi perbankan, akuntansi keuangan. Setelah itu diambil, setelah pengetahuan itu dikuasai, lanjut ke audit, memeriksa. Dilanjutkan nggak semester 7? Pada slide selanjutnya halaman 11. Nah, semester 7 mulai cooling down lagi. Mulai pendinginan lagi. Karena sudah mau selesai. Hanya 5 mata kuliah saja. Dan 5 mata kuliah ini bentuknya juga tidak duduk di kelas. Coba kita lihat. Ada sistem informasi akuntansi, itu biasanya belajar software tentang akuntansi. Ada audit syariah, ada analisa laporan keuangan yang sifatnya hanya mengkaji, membaca. Jadi pada audit syariah dan analisa laporan keuangan itu, singkatnya antum dikasih laporan keuangan, antum kasih penilaian, benar atau tidak, baik atau tidak. Nah, hanya 10 mata kuliah, hanya 10 SKS saja yang duduk di kelas 1, 2, 3. Selanjutnya PKL adalah menuju salah satu instansi untuk melakukan praktek kerja lapangan di situ. Kemudian ada seminar hanya sekali, tetapi memiliki bobot 3 SKS. Setelah cooling down di situ semester 7, semester 8 yang tersisa hanya skripsi saja. Skripsi dengan bobot 6 SKS. Jadi total seluruh yang diambil itu hanya 148 SKS saja. Tidak banyak. Karena syarat minimal untuk program sarjana adalah 144 SKS. Tidak boleh kurang. Kalau lebih tidak masalah. Untuk itu kita juga mengusahakan supaya tidak kurang dari 144 tetapi tidak terlalu melampaui jauh. Akhirnya hanya lebih 4 SKS saja. Yang mungkin 4 SKS ini berasal dari skripsi. Yang tadinya 2 SKS kita tambah 4 supaya nilainya besar. Karena nilai yang besar dengan jumlah SKS yang besar sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi nilai pada IPK selanjutnya. Itu jelas ya untuk mahasiswa ekonomi syariah. Ada sekitar 148 SKS. Dan ada 4 rumpun keilmuan yang dipelajari dari mulai keislaman, akuntansi syariah, manajemen, kemudian ekonomi, dan rumpun keilmuan umum. Selanjutnya adalah hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah terdiri dari 3 rumpun ilmu, yaitu hukum, ekonomi, dan syariah. Sesuai dengan nomenklaturnya, sesuai dengan penamaannya, hukum ekonomi syariah. Dari ketiga rumpun ilmu itu,
sudah didistribusikan menjadi 8 semester. Diawali dengan semester pertama untuk mahasiswa HES Hukum Ekonomi Syariah. Semester pertama hanya mengambil 17 mata kuliah yang terdiri dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, tahfidz Al-Quran, pengantar bisnis dan manajemen, pengantar ilmu hukum. Diawali dengan pengantar, semua ilmu pengantar. Kemudian pengayaan syariahnya adalah fikih ibadah. Hanya 7 mata kuliah di semester pertama, dan di semester kedua selanjutnya hanya 9 mata kuliah. Di semester ketiga hanya 8 mata kuliah saja. Diawali dengan kewirausahaan, fikih muamalah 1, usul fikih, hukum perdata dan pidana, muatan hukumnya sudah mulai masuk. Karena di semester pertama kita belajar pengantar ilmu hukum, kedua hukum di Indonesia, ketiga baru teori tentang hukum. Diawali dengan perdata dan pidana. Semester 4 selanjutnya adalah fikih muamalah 2 sebagai lanjutan dari fikih muamalah 1. Nah, ini adalah muatan-muatan untuk yang ingin melanjutkan menjadi Dewan Pengawas Syariah. Kalau hukum tadi untuk praktisi hukum, kalau untuk Dewan Pengawas Syariah adalah fikih muamalah 1, fikih muamalah 2, kemudian syarah hadis ekonomi, tafsir ayat ekonomi dan lain sebagainya. Semester 4 hanya 7 mata kuliah saja. Semester 5 dan 6, semester 5 ada 8 mata kuliah. Diawali dengan fikih muamalah kontemporer. Ini sebagai kelanjutan dari fikih muamalah 2. Jadi fikih muamalah pertama dan kedua ini adalah fikih yang masih tradisional. Kita mengkaji kitab, di situ ada dimulai dari jual beli dan macam-macamnya, macam-macam akan selanjutnya sesuai dengan literasi fikih yang ada. Kemudian dilanjutkan dengan fikih muamalah kontemporer. Ini masalah-masalah fikih muamalah, masalah-masalah transaksi ditinjau dari kaidah fikih, dari ilmu fikih, seperti transaksi imani yang makin merebak sekarang, e-commerce, itu sesuai syariah atau tidak? Gitu. Nanti dijelaskan pada mata kuliah ini, dan bobotnya juga 4 SKS. Di semester selanjutnya, semester 6, ada 16 SKS, ada 6 mata kuliah. Diawali dengan metode penelitian untuk muamalah. Ini sebagai persiapan menulis skripsi, bagaimana? Itu dipelajari pada metode penelitian muamalah. Hukum zakat dan wakaf, hukum asuransi syariah, legal drafting, ini untuk hukum acara pidana dan hukum obligasi. Pada semester 7, ini sebagai cooling downnya lumayan. Ada kewarganegaraan dan Pancasila, 2 SKS. Ada keadvokatan, di situ adalah mata kuliah yang selanjutnya jika ditindaklanjuti mengambil sertifikasi advokat. Nah, mukadimahnya, pendahuluannya adalah keadvokatan. Di nomor 7 dan 8 itu ada seminar HES, adalah seminar pra-skripsi. Dan itu hanya sekali. Tidak setiap pekan ya, itu hanya sekali, cuma prosesnya saja yang lumayan. Dan yang terakhir adalah PKL juga seperti mahasiswa ekonomi syariah yang sudah dijelaskan tadi. Dan terakhir adalah di semester 8, semester terakhir, mudah-mudahan tidak ada semester 9, skripsi dengan bobot 6 SKS seperti mahasiswa ekonomi syariah juga. Dan total seluruh SKS hanya selisih 1 SKS saja dengan mahasiswa ekonomi. Jadi untuk mahasiswa ekonomi total 148 SKS, untuk mahasiswa hukum 147. Hanya selisih 3 dari batas minimal dan 4 SKS dari batas minimal untuk mahasiswa ekonomi syariah. Itu saja untuk sebaran mata kuliah. Sampai situ ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Jelas ya, alhamdulillah ya. Masih polos-polos nih, sesuai dengan pakaiannya. Sudah. Untuk teman-teman yang ada di ruang maya kita, yang di rumah, jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Silakan tulis di kolom komentar. Jelas ya untuk sebaran mata kuliah ya. Selanjutnya kita beralih kepada mahasiswa semester pertama. Nah, sudah kita sampaikan tadi mata kuliah apa yang diambil. Pada slide halaman 18 selanjutnya ada untuk mahasiswa semester pertama ekonomi syariah harusnya, tadi sudah disampaikan berapa SKS tadi, berapa mata kuliah.
Ada 7 mata kuliah. 7 atau berapa? Ada 7 mata kuliah, betul. Untuk semester 1 ada 7 mata kuliah, untuk semester 3 ada 20 SKS. Ada 7 mata kuliah juga. Tetapi untuk saat ini, dengan realita yang ada, karena sampai sejauh ini kita tidak membuka pintu kelas untuk tatap muka melakukan perkuliahan di dalam kelas. Jadi hanya beberapa mata kuliah saja yang kita ambil. Beberapa kita tangguhkan, kita moratorium mungkin ya. Kita tangguhkan untuk kebijakan selanjutnya. Jika kebijakan selanjutnya membolehkan kita untuk melakukan tatap muka, maka sebaran mata kuliah normal seperti biasa. Sebaran SKS normal seperti biasa. Tetapi untuk saat ini karena kita belum membuka pintu melakukan tatap muka pada proses perkuliahan, ada sekitar 16 SKS saja dari total SKS yang harus diambil, dan itu juga hanya mata kuliah yang ringan saja. Untuk mahasiswa ekonomi syariah ada bahasa Indonesia yang tadinya 1 SKS, setiap semester digabungkan menjadi 2 SKS di semester 1 saja. Kalau di atas tadi kita lihat bahwa bahasa Indonesia itu dibagi 2, semester 1 1 SKS, semester 2 1 SKS, kita langsungkan saja karena sifatnya juga mata kuliah dasar pengayaan saja dan lebih ringan. Bahasa Arab 4 SKS, tafsir, ayat dan hadis ekonomi. Ini harusnya di semester 3. Tafsir, ayat dan hadis ekonomi ini harusnya di semester 3, tetapi kita dahulukan karena kita menilai bahwa mata kuliah ini tidak terlalu berat jika dilakukan secara online. Nanti sebagai gantinya adalah mata kuliah yang tidak kita ambil pada semester ini. Ada matematika di situ, belum kita masukkan. Untuk pengantar-pengantar karena masih ringan, masih kita dahulukan. Di situ juga ada pengantar ekonomi yang harusnya semester 2 kita tarik ke semester pertama untuk mahasiswa ekonomi syariah. Sebagai gantinya mungkin nanti semester 2 ada matematika dan bahasa Inggris. Untuk saat ini. Untuk semester 1 hukum ekonomi syariah juga ada 6 SKS. Sebelah kanan kita, sebelah kanan antum ya, untuk hukum ekonomi syariah. Bahasa Indonesia 2 SKS, kemudian bahasa Inggris tidak diambil. Bahasa Arab hanya 4 SKS saja. Tahfidz Al-Quran, pengantar dan bisnis dan manajemen, pengantar ilmu hukum, fikih ibadah, dan pengantar ekonomi. Ada 2 mata kuliah kalau tidak salah. Ada 1 mata kuliah yang berasal dari semester 2, yaitu pengantar ekonomi. Kita majukan di semester pertama. Sebagai gantinya nanti mungkin bahasa Inggris semester 2 atau bahasa Inggris pada kebijakan selanjutnya jika pintu kelas sudah dibuka. Jika antum sudah duduk di kelas masing-masing, kita belajar tatap muka langsung. Supaya kalau ada masukan, ada pendapat, ada yang belum dipahami, ada yang susah dijelaskan, bisa langsung saat itu juga diselesaikan. Jadi untuk semester pertama ini, mahasiswa ekonomi syariah dan ekonomi syariah hanya mengambil 16 SKS saja, dan mata kuliahnya seperti ini, dari bahasa Indonesia dengan pengantar ekonomi. Beberapa mata kuliah diambil dari semester selanjutnya, beberapa mata kuliah ditunda untuk semester selanjutnya. Ini untuk sebaran jadwalnya, nanti bisa dilihat masing-masing detailnya. Untuk jadwalnya sudah ada di grup masing-masing. Jika dirasa kurang jelas di sini, itu untuk semester 3. Sebagai informasi tambahan untuk semester 3 nih. Informasi tambahan untuk semester 3, teman-teman yang hadir di sini, untuk ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah juga, semester 3 jumlah SKS yang diambil sama, 16 SKS saja. Hukum dan ekonomi mengambil 16 SKS di semester 3 ini dengan sebaran mata kuliah sebagaimana yang kita lihat sama-sama. Ada beberapa mata kuliah yang belum diambil. Untuk mahasiswa ekonomi syariah ada statistik sebagai kelanjutan dari matematika. Nah, statistik ini salah satu fungsinya sebagai media tambahan saat melakukan tugas akhir, saat melakukan jurnal penulisan karya ilmiah begitu. Jika terjun di lapangan, metode yang dilakukan adalah metode statistik. Kemudian akuntansi biaya dan lab. Karena pelajaran akuntansi butuh 2 papan tulis. Jadi kalau online bukan saja 1 papan tulis, setengahnya tidak bisa, makanya belum kita ambil. Kemudian ada teori ekonomi makro sebagai kelanjutan dari pengantar ekonomi. Teori ekonomi mikro belum kita ambil juga. Mata kuliah yang diambil untuk semester 3 saat ini ada 7 mata kuliah saja.
dan beberapa mata kuliah ini belum kita ambil, dan mudah-mudahan untuk kebijakan selanjutnya jika pintu kelas dibuka tatap muka dalam penyampaian mata kuliah kita akan ambil semuanya. Begitu juga untuk hukum ekonomi syariah. Ada kewirausahaan seperti mahasiswa ekonomi, ada fikih muamalah, ada usul fikih. Nah, ada beberapa muatan hukum atau mata kuliah yang belum diambil adalah hukum perdata. Harusnya berdampingan dengan hukum pidana, tetapi muatannya akan sangat berat jika diambil bersamaan. Untuk itu yang didahulukan adalah hukum perdata dulu. Hukum pidana, hukum perdata. Hukum perdata dulu. Oh, di sini ada miss nih. Hukum perdata yang diambil, hukum pidana ditangguhkan dulu. Karena perdata lebih detail. Sifatnya lebih detail. Kemudian kaidah fikih juga belum diambil, yang harusnya bersamaan dengan usul fikih, tetapi akan berat jika beriringan. Terpaksa salah satu harus mengalah. Jadi didahulukan usul fikih terlebih dahulu, kaidah fikih belum kita ambil, kemudian bank dan lembaga keuangan syariah juga belum kita ambil. Karena biasanya perbankan dan lembaga keuangan syariah kaitannya dengan kaidah fikih. Hadis ahkam 2 SKS, tahfidz Al-Quran masih, bahasa Arab masih. Jadi total untuk semester 3 juga masih 16 SKS. Untuk jadwal semester 3 sebagai informasi awal teman-teman yang hadir di sini ini. Jadi maksimal hanya 4 SKS saja per hari, dan itu pun tidak tiap hari. Dimulai dengan jam 8. Nanti untuk teknis detailnya kondisional tergantung kesepakatan antum dengan dosennya yang bersangkutan. Tetapi sebagai skema awal kita simpan waktu untuk memulai setiap harinya pada jam 8 dan selesai sebelum zuhur. Tetapi jika ada kondisi tertentu, ada kesepakatan tertentu dengan dosen masing-masing, itu silakan disampaikan dengan dosen masing-masing, tentu saja dengan memberikan informasi kepada pihak manajemen Al-Wafa juga. Itu untuk sebarang mata kuliah dan jadwalnya sebagaimana terlampir. Ada yang disampaikan lagi? Ada yang ditanyakan? Untuk tata tertib perkuliahan belum kita sampaikan secara detail. Nanti begitu ada tatap muka kita sampaikan detailnya. Sebagai gambaran umum terkait administrasi akademik pada slide selanjutnya halaman 23. Tentu saja sebagai mana kita lakukan mengikuti kampus-kampus pada umumnya setiap tahun terdiri dari 2 semester. Semester pertama gasal diawali dari bulan Agustus sampai Desember, berkisar antara 4 bulan itu, dan genap berkisar dari Januari sampai Mei. Untuk jumlah pertemuan setiap pekannya setiap semester pada slide selanjutnya halaman 24 adalah 16 pekan. Kalau dirata-ratakan 3 bulan ya. Kurang lebih setiap 3 bulan. 4 bulan ya, setiap 4 bulan. Berarti setiap 2 bulannya ada ujian, UTS dan UAS. Jadi total 18 pekan sampai 20 pekan plus ujian. Untuk beban SKS 18 sampai 24-25 SKS setiap semesternya. Untuk daftar ulang pada slide 25, setiap mahasiswa melakukan daftar ulang di awal angkatan sebagaimana yang antum lakukan, dan selanjutnya adalah daftar ulang setiap tahun akademik. Berlaku mulai angkatan 2 ini. Angkatan 1 sudah tidak diberlakukan hal ini. Untuk angkatan 2 setiap tahun akademik akan dilakukan registrasi ulang. Jadi di situ kita tahu siapa yang lanjut, siapa yang tidak. Karena nanti ada kebijakan cuti juga. Cuti kuliah. Selanjutnya ujian. Pada halaman 26 itu ada ujian terdiri dari UTS dan UAS. Ini jelas syarat ujian. Di antara syaratnya yang berkaitan dengan akademik, partisipasi kehadiran minimal ada 80% setiap mata kuliah. Jadi pada kondisi normal, syarat bisa mengikuti ujian adalah partisipasi kehadiran minimal 80%. Jika kurang dari itu tidak bisa mengikuti ujian. Jadi mengikuti ujian perbaikan saja. Untuk penilaian batas kelulusan setiap mata kuliah di semester 1 dan 2 adalah 60 dengan nilai C. Nah, pada semester 3 selanjutnya adalah 65 C plus. Jadi mahasiswa semester 3 jika nilainya di bawah 65 belum bisa lulus. Tapi semester 1 2 masih bisa lulus. Meningkat ya. Alhamdulillah meningkat. Itu saja. Sedikit banyaknya yang berkaitan dengan kurikulum, dari mulai sebaran mata kuliah, rumpun mata kuliah, detail jadwal mata kuliah, dan beberapa hal kecil terkait dengan kebijakan akademik STIS Al-Wafa.
Jika ada yang ingin ditanyakan, ingin disampaikan selanjutnya pada sesi tanya jawab, dipersilakan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Ustaz Anggun Nafi MII yang menjelaskan tentang kurikulum kita, mata kuliah kita ya, dan yang berurusan dengan akademik bisnis Al-Wafa. Mungkin dari teman-teman ya yang hadir di sini atau yang di rumah pengen bertanya ya, silahkan. Ya, mungkin yang hadir di sini dulu ya. Yang di rumah pertanyaannya ketik di kolom komentar. Ya. Contoh, kapan sih kita masuk? Ya, jam berapa? Ini. Apakah seperti anak SMA dulu ya, masuk jam 8, pulang jam berapa? Jam 4 asar ya, gitu. Atau ada kuliah lagi malam. Nah, ini mungkin ada yang ditanyakan seperti itu. Ya. Mumpung antum di sini, ya, ini mewakili teman-teman yang di daerah. Ya. Ya, kita buka sesinya 2 penanya dulu. Apa aja yang berkaitan dengan akademi kita? Jelas sepertinya. Jelas, ya. Ini udah jelas atau masih ini ya? Masih belum paham ya? Sudah injury time, jelas 12 kita. Jadi mungkin mewakili ya, kayaknya ada yang nanya nih ya. Biasanya ya masalah jam kuliah ya. Ini biasanya kan kalau kuliah online itu waktunya sudah kita atur ya sesuai dengan jadwal itu. Tetapi realitanya terkadang di luar jam itu ya, melenceng. Nah itu tergantung antum kesepakatannya dengan dosen yang bersangkutan. Contoh kayak dosen usul fiqh ya, adanya. Ya, siapa dosen usul fiqh ya? Contohnya Anda ya, ini. Nah, ketika pagi hari ya, mungkin kita ada kendala ya, atas sinyal atau mati ini. Akhirnya kita sepakat nih ya. Mungkin kita tunda perkuliahan kita di jam 7 malam. Nah, seandainya seperti itu ya. Jadi intinya nggak harus sesuai dengan jadwal yang ada di situ ya. Ya, tapi diusahakan sesuai ya. Akhirnya apa tergantung dengan antum lah gitu ya. Kesepakatan antum kapan misalnya dengan dosen itu. Terkadang dosen kan sibuk ya, ada penelitian ya, juga ada urusan kantor ya. Nah, maka mungkin ya sebagian dosen ada yang berhalangan dan jadwalnya pun ditunda. Ya, ini ditunda mungkin sore hari. Oh, ada soal ya, pertanyaan Coba buka Mas. dari mahasiswa ya, yang di rumah. Jadi kalau perlu ya nanti setiap kelas itu bikin grupnya sama dosennya. Nah, ada pertanyaan? Apa ini? Dari Lisa Natalia. Coba untuk buka kembali jadwal kuliah untuk semester 1. Barangkali ada yang belum paham di situ. Jadi untuk semester 1 hanya ada 2 kelas, kelas ekonomi syariah dan kelas hukum ekonomi syariah. Tidak seperti pada angkatan sebelumnya, ada 4 kelas. Ekonomi syariah putra, ekonomi syariah putri, hukum putra, hukum putri, tidak begitu untuk semester 1 sekarang karena masih online. Jadi hanya ada 2 kelas, ekonomi dan hukum. Mas Firman, coba di halaman 19. Di situ ada tahfidz Al-Quran untuk hari Senin. Untuk 2 kelas hukum dan ekonomi. Dan sistemnya untuk tahfidz Al-Quran ini diampu oleh tim Al-Quran. Nanti terdiri dari 3 atau 4 dosen gitu. Jadi untuk ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah, mahasiswa putra dibagi ke dalam 4 kelompok, dan hukum dan ekonomi mahasiswi dibagi ke dalam 4 atau 3 kelompok juga. Pada hari Selasa, yang biru itu adalah ekonomi, yang merah adalah hukum. Pada hari Selasa ada 2 mata kuliah, pengantar ekonomi dan tafsir ayat dan hadis ekonomi untuk mahasiswa ekonomi. Jadi pada jam pertama dan kedua pengantar ekonomi 2 SKS, kemudian break, dilanjutkan dengan tafsir dan hadis ekonomi. Nah, yang merah ini adalah mahasiswa hukum. Diawali dengan fikih ibadah,
pada jam 8 dilanjutkan dengan pengantar bisnis dan manajemen. Jadi 2 mata kuliah. Jelas ya untuk Senin dan Selasa. Untuk hari Rabu, mahasiswa ekonomi dimulai pada jam 10. Hanya 2 SKS saja. Jadi mahasiswa ekonomi paginya tidak ada, tapi jam 10 masuk bahasa Arab. Nah yang merah ini mahasiswa hukum, masuknya jam 8 saja. Jadi ada 2 shift di sini. Shift pertama mahasiswa hukum selesai, dilanjutkan dengan mahasiswa ekonomi, Ikhwan dan Akhwat. Pada hari Kamis, yang biru ini mahasiswa ekonomi, ada pengantar akuntansi dan pengantar bisnis dan manajemen. Ada 2 mata kuliah di situ, pengantar akuntansi dan pengantar bisnis dan manajemen. Pada hari Kamis, mahasiswa ekonomi diajari oleh satu keluarga. Jadi jam pertama kedua diajari oleh istrinya, jam ketiga keempat diajari oleh suaminya. Satu keluarga yang ngajarin antum hari Kamis. Untuk mahasiswa hukum, pada jam pertama ada bahasa Indonesia, dilanjutkan dengan pengantar ekonomi. Oke. Jadi yang biru ini ekonomi, yang merah ini adalah hukum. Begitu juga dengan hari Jumat. Hari Jumat ada 4 SKS, 2 mata kuliah. Untuk yang biru mahasiswa ekonomi adalah bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Yang merah mahasiswa hukum ada bahasa Arab dan pengantar ilmu hukum. Jelas ya jadwalnya? Jadi yang merah untuk mahasiswa hukum, yang biru untuk mahasiswa ekonomi. Untuk yang semester 3 jelas sepertinya kalau semester 3. Ada lagi pertanyaan di kolom komentar? Pak Firman? Ada teman-teman di sini yang pengen bertanya? Ya. Tentang ini Ustaz, Sebutkan nama dari SMA. saya Anwar Maulana dari Widya Kusuma. Dari Widya Kusuma. Media Kusuma. Media Kusuma. Daerah mana itu? Itu belakang Meli, Pak. Sini dekat sini ya? Iya. Ya. Tentang ini Pak Ustaz, administrasi atau pembayaran. Infonya apa? Ya, tentang masalah pembayaran ya. Masa Pak Hari ya. sebentar selesaikan ada pertanyaan. Soal يكون الأسئلة متعلقة حسب الجدول والوقت. Oh, ada lagi selain ini, yang satu ya. Untuk administrasi, terkait administrasi dan pembayaran, nanti untuk detailnya oleh Ustaz Fahri, kita tunggu dulu sebentar. Iya. Jadi masalah pembayaran biasanya kita pakai virtual account ya. Itu kita kirim ke email masing-masing. Nah, pembayaran di sini kan kayak yang tahun lalu ya. Kita melihat yang tahun lalu yang sebelum corona itu. Jadi setiap awal semester baru ya, itu ada tagihan yang masuk di virtual account kita masing-masing. Nah, jadi email antum ini semuanya itu didaftarkan ya. Kemarin kan ketika kita ujian itu kan pendaftaran registrasi ya, kan dikasih juga itu masukin email kita. Nah itu email kita itu kita kumpulkan email antum itu, terus setiap awal semester gitu, jadi kita kirimkan ke email masing-masing virtual account-nya. Kenapa kepakai virtual account? Biar nggak salah lagi ya. Ketika antum masukkan data virtual account-nya, contohnya di bank BRI ya, itu langsung melihat. Contohnya Amran Maulana ya. Anwar ya, Anwar Maulana itu udah ketahuan namanya siapa, prodiknya apa. Nah itu sudah jelas ya, bayaran tagihannya berapa, jadi nggak salah lagi gitu. Nah karena yang ini masih ada ya pandemi ini ya, ada masalah sedikit dengan banknya, itu kita transfer yang secara manual aja gitu. Yang kayak kemarin ya, ketika antum registrasi itu kan pendaftarannya manual ya, gitu. Apa transfer biasa, masukin apa nomor rekening, terus berapa nominalnya, terus enter ya gitu kan. Kalau dulu kita enggak, dulu kita pakai virtual account ya. Nah nanti ya ke depan ya, terkait pembayaran baik ya virtual account kah dia atau pakai transfer biasa yang manual, itu akan dikasih informasi di grup ya, informasinya. Paham ya? Kalau pembayaran sama ya biasanya kan kalau dia tinggal di asrama ada bayar uang makan. Untuk detail pembayaran mungkin ya, jenis pembayaran apa saja berarti. Untuk jenis pembayaran yang dilakukan di Al-Wafa masih secara umum, yang pertama mungkin adalah semesteran UKT. UKT itu sudah mencakup perkuliahan dan ujian. Tetapi jika ada perbaikan, maka perbaikan ada biaya lagi. Perbaikan nilai untuk mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah. Tetapi untuk semester 2 kemarin teman-teman ini alhamdulillah mendapatkan syafaat. Jadi mahasiswa yang ikut perbaikan tidak
melakukan administrasi pembayaran karena mengingat ujiannya juga masih online gitu. Itu yang pertama adalah UKT, kedua jika ada perbaikan nilai, kemudian ketiga adalah uang makan jika tinggal di asrama begitu. Jadi untuk asrama kita sediakan free, hanya yang diminta adalah perawatan saja. Silakan untuk merawat tempat tinggal masing-masing di asrama begitu. Tapi yang diminta adalah uang makan antum saja. Gitu. Untuk nominalnya uang makan tahun ini 750.000 3 kali makan, makannya di restoran. Kemudian selanjutnya adalah uang kegiatan, dan itu koordinasinya dengan teman-teman BEM. Dan selanjutnya adalah uang registrasi ulang setiap tahun atau semester, setiap semester, dan nominalnya juga tidak besar. Kemudian selanjutnya adalah jika berlanjut pada semester selanjutnya ada PKL tentu saja. Kemudian ada seminar yang tadi disampaikan karena itu ada kaitannya dengan pembimbing. Seminar ekonomi Islam, seminar hukum ekonomi Islam terkait pranskripsi. Jadi biaya yang berulang itu adalah UKT, kemudian perbaikan jika ada organisasi dengan BEM, kemudian hair registrasi setiap semester, kemudian uang makan jika tinggal di asrama. Selanjutnya adalah إنجليزية داخل في الفصل أو واحدة؟ أيوة. kemudian selanjutnya uang PKL, kemudian seminar, skripsi tentu saja, dan wisuda begitu. Dan tambahan lagi adalah pemadatan materi bahasa Inggris biasanya, seperti yang dilakukan oleh teman-teman senior angkatan pertama, senior yang tidak punya senior, mereka juga sedang melakukan hal ini, mengikuti pemadatan bahasa Inggris walaupun tidak maksimal, belum maksimal saat itu. Mereka menambah biaya 50.000 setiap minggu ya, setiap bulan ya. Alhamdulillah kecil rupanya. Saya kira setiap minggu tuh. Nah, jadi menambah 50.000 setiap bulan untuk bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris di semester kemarin itu ada 4 SKS ya, ada 4 SKS. Tetapi begitu online kita dismiss, kita off-kan bahasa Inggris karena tidak maksimal gitu. Karena bahasa Inggris juga berbayar, tidak free. Nah, karena kalau yang lain sudah masuk ke dalam UKT itu, tetapi bahasa Inggris tidak, karena ada tambahan 2 SKS itu. Itu saja mungkin detail pembayaran dan jenis-jenisnya. Bagaimana lagi? Nah, itemnya banyak, nominalnya sedikit. UKT yang sudah dibayarkan beberapa teman-teman mungkin untuk angkatan 2 ini ada sekitar 2,5 saja. Kemudian untuk perbaikan nilai jika tidak lulus mata kuliah itu ada 100.000 setiap mata kuliah untuk perbaikan karena kaitannya dengan dosen yang mengoreksi. Kemudian ada asrama karena makan antum. Kalau asrama kita kasih free, tidak perlu bayar listrik. Yang penting jangan bawa rice cooker, jangan bawa dispenser, kulkas, AC dan lain sebagainya seperti pindah begitu. Lainnya hanya biaya-biaya yang ada kaitannya dengan yang lain seperti PKL juga kita ada kaitannya dengan instansi di luar. Kemudian ada seminar yang kaitannya dengan dosen pembimbing, skripsi ada kaitannya dengan dosen pembimbing, dan wisuda begitu, yang memerlukan banyak persiapan. Itu saja mungkin detail pembiayaannya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya pertanyaan dari teman-teman online. Coba Firman dibacakan apa? Apa Firman? Dibacakan. Ada pertanyaan dari Fitriah Bidar Latokonsina. Afwan Kak, soal pindah jurusan apa masih bisa? Itu satu, yang lagi. Pertanyaan yang kedua, berarti nanti setelah perkuliahannya offline kita ngejar materi yang kemarin dikurangi atau enggak Kak? Ya, ada lagi. Ada lagi. Pertanyaan dari Sarah Putri, untuk perihal tahfiz Al-Quran itu bagaimana ya metodenya? Kita pertama ya masalah pindah jurusannya. Mungkin karena antum masih belum tahu waktu pendaftar ya, waktu daftar itu saya mau jurusan apa sih nih? Jurusan ekonomi syariah kah atau hukum ekonomi syariah kah? Gini. Nah sekarang kan sudah tahu ya ini apa namanya mau jadi apa ya. Saya ini kayaknya ini bagus nih jadi pengawas perbankan syariah. Nah berarti dia masuknya di mana di hukum ya, S-nya ya. Oh saya kayaknya nggak cocok ada situ. Saya pengennya langsung terjun ke dunia bisnis ya, langsung ke lapangan nih kan. Nah itu mungkin masuknya ke ekonomi syariahnya ya, ini. Nah tentu ya nanti setelah masuk ya mungkin sepekan atau 2 pekan antum mengikuti perkuliahan tuh ya. Nah itu dirasa-rasa ya dengan perkuliahan itu
oh kayaknya saya kurang cocok nggak di mana di program prodi ini, ya. Makanya boleh nggak saya pindah? Nah, insya Allah boleh ya, tapi setelah 2 pekan ya menjalani meresapi yang mengetahui mata kuliahnya. Atau contohnya begini, aduh saya pusing dengan matematika nih, oh ya udah ya pindah aja kok ke hukum nggak ada matematikanya, gitu kan. Nah, ada satu bukan سؤال واحد والسؤال الثاني يقرر حتى لا يكون نصف الفصل يذهب satu bekan yang berikutnya putuskannya. Ya 2 pekan ya. Jadi dirasa-rasa aja itu bagus sama anak saya gitu kan. Nah terus yang kedua ya, masalah tahfidz ya, ini sistemnya. Ya itu kan kita bagi-bagi ya, dalam satu kelas itu ada 3 guru tahfidz. Contohnya ada guru tahfidz di semester pertama dan ketiga. Ya, nanti ada orang-orangnya itu. Ya, contohnya semester pertama itu ada 5 orang. Ya, semester 3 itu ada 5 juga jadi 10. Ya. Nah ini nanti ada bikin grup, ya, grup tahfidz. Ya. Jadi ketika dia setor, ya, itu karena langsung. Ya, kita biasanya video call ya, setornya. Nah, jadi nggak pusing-pusing lagi. Nanti ada grup khusus, ya, grup tahfidz di sana. Jadi langsung sama gurunya langsung, ya, sama dosen yang bersangkutan. Nah, ada tim-timnya. Timnya itu adalah anak sendiri, yaitu Syekh Yasin dan Syekh Mahfud. Dan juga Syekh Zakaria. Ya. Ada 4 orang. Kalau di akhwat itu ada Ustazah Naning ya, sama Ustazah siapa lagi? Ustazah Hera, Ustazah Siti Fatimah. Nanti semuanya itu ada grupnya. Ini di luar dari grup kelas. Ya. Terus yang ketiga atau ketiga? Yang antum aja dikasih. Untuk pertanyaan yang tadi, jika sudah offline, apakah mata kuliah yang belum diambil itu diambil atau bagaimana? Nah, sudah kita terangkan ya tadi ya. Jadi jika proses perkuliahan sudah dilakukan secara offline, tentu saja kita akan normal seperti biasa. Dan beberapa mata kuliah yang belum diambil akan kita ambil. Gitu. Karena beberapa mata kuliah diambil dari semester setelahnya, otomatis mata kuliah yang belum diambil pada semester ini akan kita masukkan pada semester yang berjalan nanti jika sudah offline tentu saja. Itu saja. Akhirnya ada lagi nggak? Ada pertanyaan dari Azial Putri. Untuk yang mau di asrama apa bisa langsung kadang ke sana, Ustaz? Maksudnya apa nih? Datang mungkin bisa datang ke sana. Entah. Oh, mungkin langsung ke sini kali. Untuk yang mau di asrama apa bisa langsung kadang ke sana? Oh iya. Mungkin mau Langsung datang. tinggal di asrama atau mau pulang pergi gitu. الذي يريد يسكن في السكن هل يمكن ياتي من الان؟ Mungkin yang paham kali ya. Jadi yang apakah boleh sekarang kita tinggal di asrama gitu ya? Ini kalau yang mau. Ya sebenarnya kita dari awal itu pengen sekali ya antum itu berada tinggal di asrama ya biar lebih fokus. Ya, itu harapan besar kita. Tetapi karena corona ini ya kita juga jadi corona kan virusnya sangat berbahaya ya. Jadi ya, kita tidak bisa menangani itu. Ya ketika ada kena satu ya itu pasti semuanya itu minimal dia satu kamar ya dia kena ini. Nah, ada yang meninggal satu kan kita kan nggak bisa nyentuh ya ini berbahaya ini. Makanya itu kita kerepotan, apalagi contoh dia dari daerah jauh ya, datang dari Makassar ya, atau dari Medan ya, gimana kita mengurus itu? Nah, maka dengan sangat berat hati ya, walaupun dia berada di dekat sini ya, itu kita pulangkan saja dulu, ya istirahatkan di rumah, ya kuliahnya secara online. Nah ini pun ketika ospek ini kan nanti kenapa jadi hadir di sini karena itu pertimbangannya tadi cuma 2 hari ya, dan orangnya pun dekat, ya ini, jadi bisa mengetahui ya atau mengenal lebih dalam lagi kampus kita ini ya. Soalnya mungkin datang ke sana jalan sini, itu banyak fasilitas di sini ya. Di sana ada perpustakaan ya. Itu berapa ribu buku di sana. Ya, buku hukum, buku ekonomi, buku syariah ya ini. Sini juga ada lapangan futsal ya buat antum olahraga ya. Terus banyak sekali ya, sini ada masjid buat menghafal ya. Nah, jadi untuk sementara nih karena kita kan setiap 1 bulan ya masalah apakah ada kuliahnya online atau offline. Nah kebijakannya 1 bulan. Nanti mudah-mudahan ya 1 bulan berikutnya corona itu hilang, maka kita datang ke sini ya mengasrama ya. Kan itu. Ada pertanyaan lagi?
pertanyaan dari Irmaul. Assalamualaikum. Kapan dibuka seleksi beasiswa tahfiz Quran ya Kak? Pasti mau jawab. Untuk beasiswa. Jadi di sini ya kita menjelaskan masalah beasiswa. Beasiswa apa biasanya ya perkuliahan pada umumnya tentang ekonomi syariah ya atau hukum ekonomi syariah itu dengan nominal yang sangat besar ya. Jadi kita itu biasanya biaya SPP-nya itu atau UKT ya, uang kuliah tunggal itu biasanya 5 juta. Nah, bahkan ada kampus lain yang lebih dari itu ya, yang 8 juta ya, per semesternya itu bayarannya. Nah, maka kita begini ya, kita kampus kita baru ya, dan juga nih untuk mencerdaskan generasi bangsa lah ya. Kita potong harga itu ya, dikasih dispensasi ya, diskon 50% ya, yang awalnya 5 juta menjadi 2 juta 500. Itu kalau kita bagi dengan 6 bulan berapa? 300-an ya kan? Hampir 400 ya, 300-an itu kan nominal yang sangat sedikit. Itu nominal yang sangat sedikit. Itu. Jadi semua mahasiswa yang masuk ke sini ya pada hari ini itu sudah mendapatkan beasiswa 50%. Ditambah lagi beasiswa gedung ya, itu kosong, free ya. Beasiswa gedung kan per tahun kurang lebih 3 jutaan. Jadi itu kita free-kan aja gitu. Beasiswa apa biaya asrama lagi free juga gitu kan, listrik free juga, air minum free juga, semuanya gitu. Paling antum bayar apa yang 2.500.000 UKT itu plus uang makan ketika kita mengasrama di sini gitu. Uang makan pun juga nggak banyak, cuma 750 ya. Coba kalau kita hidup di luar, ini kan biaya kos berapa gitu, biaya makan berapa, transportasi berapa gitu kan. Ini sudah kita hitungkan, kalkulasikan ya. Ini sudah sangat murah ya. Terus berkaitan dengan beasiswa tahfiz Al-Quran ya, ini ada beasiswa plus ya bagi yang teman-teman kita yang hafiz Al-Quran. Ini ketika dia mau mengambil beasiswa itu kita persilahkan, tapi dengan syarat ya, dia ada apa timbal balik ya, ini yaitu apa, mengajarkan Al-Quran ke anak-anak sekolah ya. Ini anak sekolah biasanya mengajar Al-Quran itu setiap ba'dal asar, ba'dal maghrib dan ba'dal subuh ya, ini. Nah itu koordinasinya sama Alfit yang biasanya membuka itu setiap awal semester ya, atau setiap tahun ya. Contohnya siapa? Sudah ada ya mahasiswa kita ya, itu Faisal ya. Mana Faisal? Ya, nah ini teman kita ini dia mendapatkan beasiswa Al-Quran itu koordinasi dengan Alfitian ya. Jadi beliau juga mengajar anak-anak SMP atau anak SMA itu pada asar, maghrib dan subuh ya ini. Nah, kompensasi apa yang didapatkan ya? Itu biasa mendapatkan makan gratis ya, ini dari Alfitian, dan juga mendapatkan uang saku sebanyak berapa? 700.000 ya? Ya 700 ya, 700 lebih ya. Ini. Setiap bulan ya itu ya. Masih bisa. Iya, biaya semesteran itu masih untung lah ya. Kalau dagang tuh untung ya, surplus. Iya. Nah, ini ada kesempatan buat kita ya, pengen beasiswa Al-Quran. Oke ya. Menghafal Al-Quran banyak-banyak di sini ya. Ini rajin-rajin. Kita ada syekh sini jauh-jauh didatangkan ya buat antum, 24 jam waktunya buat antum ya. Syekh Yasin ini hafizul Quran nih beliau nih. Ya, Syekh Mahfud juga. Apalagi Syekh Mahfud ini hafal Quran dalam 3 bulan. Luar biasa ya. Ini. Bisa kita minta trik-triknya nih ya. Gimana nih ya? Apa caranya nih biar hafal Quran dalam 3 bulan? Dari depan ke belakang juga sama. Oh, udah bisa ya. Bis kalau masih ragu boleh dicoba ya, boleh diuji ya. Boleh sekali. Boleh dari depan, dari belakang, tengah, itu semuanya beliau ya. Kalau ikut lomba ya, lomba musabaqah iya internasional juara 1 beliau ini ya. Allah ya. Hadiahnya buat kita. Nah ini selain itu juga ada beasiswa akademik. Ini beasiswa akademik ini ada contohnya yang dapat ada, yaitu presiden kita, Presiden BEM, Khairul Fajar. Mana orangnya? Nah ya beliau ya. Beliau ini mendapatkan beasiswa akademik ya. Setiap semester itu kita lihat, kita nilai ya. Ketika dia mendapatkan predikat cum laude ya, ini ya, atau dia mumtaz ya, itu kita kasih beasiswa, potongan beasiswa itu sebesar 50% dari 50. Ya, gimana tuh, bingung kan? Ya kan kayak di Ramayana kan 70% plus 20%. Nah, ini 50% plus 50%. Artinya 3/4. Ya. Yang awal nggak bayar. Waktu dulu kan dia semesternya itu 4 juta. Ya. Awalnya harusnya 4 juta bayar, dia cuma bayar
1 juta ya. Ini. Ya awalnya kan kalau semua kan bayarnya 2 juta 20%, potong lagi 50% jadi 1 juta ya. Bahkan beliau ini ya presiden kita ini banyak banget dapat beasiswanya ya. Ya setelah itu akademik beasiswa pulang juga dapat gitu iya, dari segala sisi beliau ini dapat ya. Akhirnya kita yang bayar. Ya, akhirnya kita yang bayar ya. Oh, bukan dia yang bayar ke kita, tapi kita yang bayar ke dia. Yang makannya kita bayarin, uang saku kita kasih ya. Free UKT segala macam ya. Ini luar biasa. Jadi tahun apa? Jadi teladan lah buat kita ya, semangat buat kita. Ya, mudahan kita seperti beliau ya. Amin. Nah, mungkin ini ya beasiswa tadi ya. Terus ada lagi kalau mau ya itu beasiswa putra daerah ya. Kan contohnya dari jauh ya, atau orang Batam ya. Itu bisa diajukan ke pemerintah daerahnya ya. Biasanya ada sekitar 20% untuk pendidikan ya di sana. Ajukan aja untuk pesanan berkas-berkas ya, minta aja ke Ustadz Fahri ya. Ini beliau kan wakil ketua bidang administrasi umum ya. Itu persyaratannya macam-macam ya. Beliau yang memberikan persyaratan itu ya, atau perlengkapan berkas itu diajukan ke bupati atau ke wali kota ya. Ini insya Allah dapat ini ya. Selanjutnya lagi ada beasiswa ini ya, apa KIP ya, ada. Itu masih dalam proses ya. Satu negara itu. Iya, iya. Banyak beasiswa kita ini ya, ketika antum jalanin semester 1, 2, 3, 4 tuh, insya Allah terbuka aja beasiswa. Tapi paling tidak antum sudah mendapatkan beasiswa 50%. Nah ini berbahagia sekali ya, alhamdulillah. Orang pilihan ini ya, 50% ya dapatnya itu. Jadi harusnya kita bayar 5 juta, kita bayar cuma 2.500.000. Nah, dipotong corona ya, dispensasi corona ya, 200, alhamdulillah ya. Bisa buat beli kuota ya. Mungkin ada pertanyaan lain saya ini. Ada lagi? Terakhir ya ini ya. Ada pertanyaan dari Siti Lutfiah. Kalau beasiswa afirmasi Papua sendiri bagaimana Ustaz? Bismillah, ini yang terakhir ya. Ini kayaknya dari mana nih? Dari Papua atau bukan nih? Oh, nggak tahu ya. Ya kalau dari Jawa kan percuma kan, gitu. Nah, kalau beasiswa afirmasi itu kita kasih beasiswa khusus ya. Ini dari pembayaran semuanya free ya. Dari awal masuk, pokoknya ketika ada pembayaran tagihan dari Syekh Fahri itu kita bayarin ya, kita kembalikan ya. Sudah Syekh Fahri yang bayar ya. Ya. Nah, tetapi ini untuk ya suku asli dari Papua ya. Bukan artian kita saya pengen dapat beasiswa afirmasi, ya udahlah. Pindah ke Papua, bikin KTP Papua kan gitu kan. Ajukan ke sini enggak ya. Kita lihat dulu nih rambutnya kayak gimana nih. Nah, kayak begitu ya. Ini kenapa? Karena kita apa ya? Ya ikut ya berpartisipasi ya dengan negara kita untuk memajukan ya daerah yang tertinggal ya. Daerah yang jauh dengan pendidikan. Kita alhamdulillah ya di Jawa ini pendidikan sangat bagus. Bahkan di sana katanya orang kuliah itu ya ada ini bukan ini enggak live kan ya? Takut ada diskriminasi. Ya, katanya Kalau rambutnya masuk salon juga bisa. masuk salon juga. Ya katanya ketika kuliah ada mahasiswa yang masih baca aja masih terbata-bata. Padahal dia sudah mahasiswa. Ya, ini sangat karena apa? Sangat tertinggal sekali ya pendidikannya. Ya. Maka sudah sepantasnya kita kasih free 100% buat mereka. Jangan ngiri ya. Ini. Kita alhamdulillah ya dikasih Allah Taala keluarga atau harta ya, ibu atau ayah yang masih bekerja, gaji yang masih banyak, alhamdulillah ya. Ya mungkin ini yang terakhir dari anak ya. Cukup kayaknya. Nah, karena bentar lagi juga ada. Oh, teman-teman yang di sini ada lagi? Ah ya. Kalau ekskul ada nggak? Ekskul ya. Ekstrakurikuler. Kalau kita ya itu kaitannya dengan BEM ya, masalah minat dan bakat itu kaitannya dengan BEM ya. Kita yang penting kita kuliah ya. Terus lagi nanti apa menghadiri kalau kita di sini ya menghadiri kegiatan Al-Qur'an, Al-Qur'an, maghrib dan subuh. Sisanya bebas ya, untuk mau ikut organisasi siapapun, manapun itu bebas ya. Yang penting organisasinya bagus ya. Ini yang positif ya, bukan yang negatif. Contohnya apa? Ikut geng motor, ya kan? Ini kan ya, tawuran, ya, ini nggak boleh ya. Kalau seandainya dia ikut kelompok yang orang cinta alam ya, suka naik gunung ya, suka nyeberangi lautan, nah ini diperbolehkan aja ya. Naik kapal maksudnya ya. Nah, jadi untuk ekskul sendiri kita khusus dari kampus nggak ada ya. Tapi itu koordinasinya dengan BEM ya. Itu nanti
upgrade minat dan bakat antum di sana. Contohnya, saya suka nasyid nih, suara saya bagus. Kita fasilitasi ya, tapi dengan BEM ya, ada kolaborasi dengan BEM ya. Syekh Yasir ini, beliau ini kan munsyid, ya ahlinya ya dalam nasyid ya, nasyid apapun beliau ini bagus ya, apa yang apa segala macam bagus beliau ini ya. Ini. Contoh lagi dia, saya suka memanah, boleh ya. Syekh Mahfud ya, memanah ya. Di belakang sini biasanya teman-teman memanah ya, di belakang sini. Ini bukan olahraga teroris, bukan ya. Sudah langsung ya. Banyak ya, contohnya lagi bikin klub apa futsal. Nah, sama Syekh Mahfud, ya, ini saya hasil juga. Ya, ini banyak antum pokoknya ketika mau jadi mahasiswa itu jangan nunggu ya, jangan nunggu arahan dari kampus. Tapi saya ini harus begini nih gitu. Saya hobi saya begini ya, kumpulin orang-orang yang hobinya seperti itu ya. Yang hot kan, ada di sini Ah Muhaimin ya, juga bagus. Belajar sama dia ya, bikin komunitas sama dia gitu kan. Kita nggak membatasi ya masalah itu. Ya. Selama itu positif. Ya. Mungkin selesai ya, sudah ya. Azan ini. الحاضرين هنا اقتصاد كم وكم ممكن تسافر؟ Ya. Di sini yang hukum ekonomi syariah, coba angkat tangan. Yang hukum 1, 2, 7 ya, 7 orang ya. Ini. Terus yang EI ya, apa namanya ekonomi syariah 1, 2, 3, 8 ya. 7 dan 8. Oke, itu yang sisanya yang lama ya. Ini yang lama. Dan juga untuk informasi sedikit ya, kelas kita digabung ya. Ini yang ekonomi ikhwan akhwat, ya. Hukum juga ikhwan akhwat. Ya. Yang semester 1 itu. Kalau yang semester 3 ekonomi ikhwan, ya. Ekonomi apa? Akhwat. Ya. Tapi kalau hukumnya digabung ya. Semester 3 hukumnya digabung ya, ikhwan dan akhwat. Ya. Tapi kelasnya nanti mungkin di sini kayaknya. Yang semester 3 hukum itu. Ikhwan di depan, akhwat di belakang. Mau lanjut. Yang mau nginap di sini siapa? Coba angkat tangan. 5 orang tadi ya kalau nggak salah ada. 1, 2. Nanti ditulis di ini ya, di BEM ya, tolong ya. Siap-siap habis asal ada olahraga. Nah, siap-siap kata beliau, habis asal kita olahraga futsal ya. Masya Allah. Anda juga anak bisa nih ya. Insya Allah untuk memeriahkan mahasiswa baru, walaupun Anda juga hadir Insya Allah. Nah setelah itu kita selesai ini sholat di masjid ya. Yang akhwat itu sholatnya dengan ustazah nanti ya. Setelah sholat baru kita ke restoran ikhwan di sini, akhwat restorannya di sana ya. Oh di sini udah. Masya Allah ya. Untuk mahasiswa baru saja. Untuk mahasiswa baru saja. Udah saya tangga ya. Untuk dosen lama sama mahasiswa lama silakan di restoran. Ada restoran ya. Untuk mahasiswa baru aja, ya mahasiswa lama di restoran ya. Ya mungkin ini aja yang saya sampaikan ya. Mohon maaf ya. Sebelumnya ahlan wa sahlan ya di Jami'atikum. Selamat datang di kampus kita yang tercinta ini. Ya, ini kampus antum ya. Ini keluarga kita yang baru ya, bukan orang asing, tapi ini Syekh Mahfud, Syekh Yasir, kita semua ini adalah keluarga ya, ayah-ayah kalian ya. Saudara-saudara kalian. Kakek-kakek kalian. Ya, akhir kalam aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa? Supaya Besok jam 9. Besok itu kita acaranya jam 9 ya, itu seminar nasional, dilanjutkan dengan acara BEM ya. Itu ya sama game ya, games juga, dan penutup ya. Besok itu penutup sekaligus bagi-bagi hadiah ya. Kita insyaallah ada 15 kotak hadiah ya, 15 hadiah ya. Kita akan kita bagi buat mahasiswa baru ya. Ini mungkin dia karena apa? Sudah menyelesaikan tugas-tugasnya dari BEM itu kasih hadiah ya. Baik, insyaallah. Oke, jadi kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk teman-teman yang akan mau ikhwan
yang divisi konsumsi bisa mencatat teman-teman apa siapa saja yang nginep di sini. Kemudian di sini saya serahkan ke Ak Faisal untuk mencatat teman-teman yang nginep di sini ya. Insya Allah sedikit info tambahan bahwasanya makan konsumsi kita di sini untuk makan keseharian pagi, siang, malam. Kampus hanya menopang di siangnya saja ya, Sob. Kemudian untuk di pagi dan malam bisa beli sendiri dengan kolektif. Jadi teman-teman bisa beli di depan situ ada namanya Bu Nur Jannah, itu murah, enak juga. Ceban sudah dapat enak, ceban sampai 15 itu sudah dapat enak. Soal Faisal sudah mengerti itu ya. Bisa nanti yang nginep bisa langsung ke Faisal aja. Nanti kalau mau minta nomornya Bu Nur Jannah bisa ke Akmunit. Sudah ada. Ya. Nanti yang ikut olahraga untuk mahasiswa yang belum pulang boleh langsung ke asrama istirahat. Nanti pulangnya boleh sore boleh, nanti atau malam boleh. Mau istirahat di asrama dulu boleh, langsung diarahkan ke kamar yang sudah disediakan ya. Ya, Mas. Sekian dari kami, Mas. Ada tambahan mungkin? Mas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat yang ngasih asrama nggak apa-apa.